Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan cabang Aisyah Sumberjo, ibu-ibu sekalian jamaah ketarjian PCA Sumberjo yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita masih bisa tetap istiqomah dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama dengan mengkaji bersama, yaitu tentang ketarjian. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. InsyaAllah kajian kita berkaitan dengan kaifiyah sholat. Nanti kita review sebentar karena sudah kita kaji, Bu, ya. Kita sudah kaji ini dan juga baca HPT juga, betul ya? Insya Allah. Jangan-jangan lupa gitu. Dan untuk kali ini kita review ya, kita ulang sebentar gitu. Nanti 10 menit cukup ya untuk praktek. Nah, nanti kalau kurang 10 menit saya diingatkan. Oke ya? Hah? Maksudnya kalau waktu akhirnya kurang dari 10 menit, nggak usah di alarm lah. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita mengkaji tentang sholat, rukun sholat itu disebutkan dalam hadis Abu Hurairah atau hadis al-musi' sholatahu, hadis orang yang hadis yang berbicara orang yang salah dalam melakukan apa? Sholat. Semua yang disebutkan dalam hadis ini hukumnya wajib. Ketika ada seseorang yang sholat di depan Nabi, diulangi 3 kali. Kenapa kok diulangi lagi? Nabi bilang irji fasholli fa innaka lam tusolli, karena sholatnya tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi, tidak masuk dalam hadis shollu kama ra'aitumuni sholli. Kemudian Nabi mengajarkan kaifiyah sholat. Nabi bersabda, idza qumta ila sholati fakabbir, kalau engkau mau sholat ucapkanlah takbir. Ini yang disebut takbiratul ihram, hukumnya wajib. Enggak boleh sholat diawali dengan ucapan selain takbir. Dan takbir yang wajib itu ya hanya takbiratul ihram. Takbir intikal enggak wajib. Itu yang pertama, itu takbir. Dan juga bisa kita pahami idza qumta ila sholat, kalau engkau mau berdiri sholat, sehingga sholat itu wajib berdiri. Berarti takbiratul ihram wajib juga berdiri juga apa? Wajib. Ini yang diistilahkan dengan rukun salat. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang mudah bersama engkau dari Al-Qur'an. Maksudnya apa? Al-Fatihah. Berarti rukun salat yang pertama berdiri, yang kedua takbir, yang ketiga baca Al-Fatihah. Tapi sebelum itu ada niat. Ada apa? Niat berdiri,
takbiratul ihram, terus apa? Al-Fatihah. Tsummarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah sehingga kamu tumakninah dalam keadaan rukuk. Berikutnya setelah Al-Fatihah apa? Rukuk. Tumakninah dalam rukuk juga wajib. Berarti apa tadi? Niat berdiri takbiratul ihram, niat berdiri takbiratul ihram, Al-Fatihah, rukuk. Tumakninah juga wajib. Tumakninah dalam apa? Rukuk. Kalau dihitung 6. Kalau dihitung sudah 6 ya. Tsummarfa hatta ta'tadilla qa'iman. Kemudian bangkitlah sampai engkau i'tidal dalam keadaan berdiri. Berarti i'tidal hukumnya apa? Wajib. Tumakninah dalam i'tidal juga apa? Wajib. Berarti berapa, Bu? 8 ya. Nah. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sampai engkau tumakninah dalam keadaan sujud. Berarti sujud wajib, tumakninah juga wajib. Berarti berapa tadi? 10 ya. Tsummarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian duduklah atau bangkitlah, maksudnya bangkit untuk duduk sampai engkau tumakninah dalam keadaan duduk di antara dua sujud. Berarti duduk di antara dua sujud wajib, tumakninah wajib. Berarti berapa, Bu? 12. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian Nabi memerintahkan lagi untuk sujud. Sujud dalam satu rakaat itu 2 kali, ya kan? Nah, kemudian sujudlah engkau sampai engkau tumakninah dalam keadaan sujud. Berarti berapa, Bu? 14 ya. 14. Tsumma fa'al dzalika fi sholatika kulliha. Kemudian lakukan seperti itu di salatmu, maksudnya di rakaat salatmu semuanya. Oleh sebab itu satu rakaat itu terdiri dari, kalau niat hanya di awal salat, kemudian apa, Bu, yang di awal salat? Takbiratul ihram di awal salat, berarti berdiri, Al-Fatihah, i'tidal, rukuk, tumakninah dalam rukuk, i'tidal, tumakninah dalam i'tidal, terus apa? Sujud, tumakninah dalam sujud, duduk di antara dua sujud dan tumakninah, terus apa? Sujud yang kedua, terus tumakninah. Jumlahnya berapa tadi? 14. Itu kalau menghitung tumakninah. Tumakninah tempatnya di 4 tempat. Saat rukuk, saat i'tidal, saat sujud, duduk di antara dua sujud. Tapi sama ulama ditambah, termasuk salam belum dihitung, terus tasyahud akhir belum dihitung, sholawat di tasyahud akhir belum dihitung, duduk untuk tasyahud akhir belum dihitung. Pokoknya dalam mazhab Syafi'i ada sekitar 17. Ada sekitar berapa? 17. Jadi tadi nambah salam, tasyahud akhir, duduk untuk tasyahud akhir, salawat kepada Nabi, terus apa? Salam. Oke. Itu yang wajib, harus dilakukan. Tapi selain itu hukumnya apa? Sunnah, hukumnya sunnah. Kita coba awali ketika kita mau sholat itu berdiri. Berdiri. Kalau kita mampu apa? Berdiri. Berdiri itu wajib bagi yang pertama sholatnya fardu, orangnya mampu. Kalau sholatnya fardu, orangnya nggak mampu, boleh duduk. Kalau nggak mampu boleh.
Jadi qiyam itu dalilnya wa qumu lillahi qanitin. Menunjukkan kalau sholat itu wajib apa? Berdiri. Terus yang kedua, hadis siapa? Humron. Hadis, bukan hadis Humron ya. Seorang sahabat Nabi yang kena bawasir, Imron ibn Husain. Seorang sahabat Nabi yang apa? Kena bawasir. Bawasir itu apa? Ambeien. Nabi bilang, "Sholli qa'iman." Sholatlah kamu dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau enggak bisa apa? Duduk. Fa illam tastati fa ala janbin. Kalau engkau enggak mampu, dengan apa? Berbaring. Terus mampu berdiri itu bagaimana? Nah, itu khilaf di kalangan para ulama. Ada yang memahami meskipun dia susah berdiri, tetap harus diusahakan apa? Berdiri. Tapi ada yang memahami kalau dia berdiri itu menyebabkan nggak khusyuk, Bu. Nah, misalnya dia kuat berdiri tapi terlalu memaksa. Mungkin kalau bahasa kita ngos-ngosen. Kan di mengawali sholat sudah ngos-ngosen kan ya nanti semakin enggak khusyuk. Ya kalau semacam itu boleh berdiri boleh duduk sejak awal, karena kalau dia berdiri menyebabkan sholatnya enggak khusyuk. Meskipun ada yang mengatakan juga, Bu, kalau masih mampu meskipun semende harus semende, nggak boleh duduk gitu. Mesti berdiri dengan semende gitu. Maksudnya pakai apa? Penyangga atau pakai cagak gitu. Tapi kalau saya pribadi tadi dilihat ketika dia berdiri menyebabkan sholatnya tidak khusyuk, berarti dia boleh langsung apa? Duduk. Ya kalau dipaksa terus ngos-ngosen, masa suruh ngos-ngosen dulu baru apa? Duduk gitu. Itu ya. Dan kalau enggak berdiri kan ada udurnya. Ada apa? Ada udurnya. Yaitu kenapa misalnya sakit. Nah, oleh sebab itu berdiri itu wajib. Kalau berdiri itu fardu, kalau yang pertama sholatnya wajib. Kalau sholat sunnah boleh dengan apa? Duduk, meskipun jenengan mampu berdiri. Jenengan nanti qobliyah atau ba'diyah maghrib duduk boleh. Duduk boleh, meskipun kuat berdiri. Tapi pahalanya nisfu ajril qaim, setengah dari orang yang sholat dengan apa? Berdiri. Meskipun itu boleh, hanya saja pahalanya setengah dari orang yang berdiri. Yang kedua sholatnya wajib, sholatnya fardu. Yang kedua qadir yang mampu berdiri. Sudah kita bahas ya. Oke. Jadi kalau kita mau sholat berdiri menghadap kiblat. Niat di dalam hati tidak usah ditalafutkan ya. Misalnya nanti kita mau sholat maghrib, usolli fardul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Wapal ya? Mantan dulu. Wah, mantan siapa? Pandangan mata ke arah tempat sujud saat berdiri. Posisi kaki sejajar dengan bahu. Nah, ini penting, Bu ya. Jadi kalau kita mau sholat, posisi kaki itu lurus ya. Ini sejengkal kira-kira. Jangan apa lebar-lebar atau gini. Kalau ibu kami suka gini itu. Ya, ditempelkan. Ya berarti satu sibron itu satu jengkal ya. Terus ini lurus, Bu. Jangan biasakan gini atau gini. Dan ini kebiasaan. Kalau jenengan sudah sejak kecil sholatnya itu enggak posisi ini enggak lurus, itu ya pasti gini.
atau gini, ya kan? Itu karena apa? Kebiasaan. Jadi kalau jenengan kebiasaannya gini ya gini. Nah, itu ya. Berarti sibron 1 jengkal. Kemudian pandangan mata melihat masjid. Masjid itu apa? Tempat sujudnya. Jadi menghadap ke sini, tidak menghadap ke sana. Nah, oke ya. Nah, terus habis itu apa? Takbir. Allahu Akbar. Kalau di Muhammadiyah gini ya. Meskipun gini boleh. Kita kan kok bicaranya sesuai dengan tarjih. Bukan berarti yang gini salah. Saya juga kadang-kadang gini. Kadang-kadang. Artinya punya dalil, cumanya sama tarjih belum ditarjihkan. Berarti kalau menurut pandangan ulama aja gini. Ini ya, ibu jari sejajar dengan daun telinga bagian bawah, ujung jari ya telinga atas. Hah? Iya tuh. Ya di sini ada dalilnya, cuma saya ngomong sesuai tarjih, Bu. Bukan yang tidak sesuai itu salah ya. Enggak. Cumanya kita bicara sesuai dengan tarjih, dengan gini. Nah, tapi jari-jarinya Bu jangan gini. Jangan terlalu dibuka atau di gitu. Nah, telapak tangan menghadap kiblat. Menghadap apa? Bukan gini Bu. Oh, enggak, maksudnya enggak terlalu dibuka, enggak ditirenggangan, enggak terlalu dirapatkan, biasa saja. Nah, gini bukan gini, Allahu Akbar gini enggak. Tapi apa? Dihadapkan ke kiblat, terus ibu jarinya untuk mengukur akurasi enggak perlu ditempelkan Allahu Akbar til gitu. Enggak perlu ya. Karena sebenarnya til gitu. Tapi kalau perempuan nggak bisa kan, karena pakai kerudung gitu. Bisa ya. Kan ini til ya. Nah, ini penting ya. Terus ini lurus, nggak usah lentik Allahu Akbar gitu. Sampai mantul mantul ke belakang gitu. Itu tata cara apa? Takbir. Kita coba lihat ya videonya. Takbiratul ihram. Duh, kok nggak keluar? Hah? Ya? Siapa? Iya, bukan ya. Ini. Coba ya. Coba dilihat. Nah, tadi dalam pandangan Muhammadiyah gini ya. Nah, tidak pakai dil. Jadi cukup dianggap sejajar. Karena sebagian orang untuk mengukur biar akurasinya tepat itu ditempelkan dil gitu. Atau gini salah. Atau terlalu gini. Oke ya. Terus sekarang kita coba sedekap. Sedekap itu bagaimana? Nah, sedekap telapak tangan menggenggam pergelangan dan hasta tangan kiri diletakkan di dada. Boleh al-wadu itu cukup ditempelkan. Boleh al-qabdu itu digenggam. Jadi ini Bu ya. Nah, ini boleh ditempelkan gini.
boleh digenggam ini boleh. Dua-duanya boleh. Terus diletakkan ala sodrihi, di dada. Di dada itu kalau pandangan tarjih itu di atas pusar mendekati dada, tidak harus gini. Sebagian orang kan gini, sehingga sholatnya itu terkesan apa Bu? Bukan kademen, enggak, terkesan apa susah gitu. Kan di sini tuh, cukup di sini. Terus kalau gini, dah ini yang versi kademen gitu. Ada orang yang kayak gini itu. Apa? Nggak boleh, ini maksudnya ini yang versi kademen. Nah yuk, tadi apa nggak boleh. Tadi Allahu Akbar gini, terus tetap tangan kiri yang diletakkan di atas dada, baru tangan kanan, tidak usah diputar. Allahu Akbar. Nah, bersamaan, ya kan? Allahu Akbar, tetapkan yang masuk kiri dulu Bu. Meskipun mungkin saat menjatuhkan bersamaan. Kan gini toh. Allahu Akbar kan nggak mungkin gini dulu baru gini. Ya kan, Allahu Akbar turun baru. Ya. Maksudnya ketika memasukkan ke dada, ketika menjatuhkan bersamaan, ya kan? Nah. Di atas apa? Dada. Kita coba lihat videonya. Doa iftitah jenengan sudah tahu ya, boleh Allahumma ba'id, boleh wajahtu, boleh Allahu Akbar kabir, semuanya boleh. Terus isti'adzah, terus apa? Isti'adzah boleh 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim boleh. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim boleh. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi juga boleh. Ya, wancang. Semuanya boleh. Ini namanya apa? Tanawwu' fil ibadah. Yaitu variasi dalam pelaksanaan apa? Ibadah. Itu boleh selama dalilnya masuk sunnah makbulah. Terus setelah itu apa? Al-Fatihah. Terus baca apa? Surat. Panjang boleh, pendek boleh. Enggak harus surat apa? Surat pendek. Yang penting surat gitu. Surat Al-Qur'an. Ayat juga boleh gitu. Setelah itu Allahu Akbar ruku'. Allahu Akbar apa? Ruku'. Takbirnya disebut apa Bu? Intiqal. Mengangkat kedua tangan sambil bertakbir ketika akan rukuk seperti dalam takbiratul ihram. Berarti juga segini ya. Terus memegang kedua lutut dengan kedua tangan dan merenggangkan jari jemari. Meluruskan punggung sejajar dengan leher, dengan kepala tidak mendangak atau mendiluk gitu. Dengan terlalu menunduk dan tidak terlalu apa? Mengangkatkannya, mendengak ya mungkin. Tumaknina dalam rukuk artinya dilakukan dengan tenang, khusyuk dan perlahan. Terus membaca doa apa? Doa rukuk. Kita coba lihat ya bagaimana prakteknya. Coba perhatikan. Takbir apa? Intiqal. Tempatnya di berapa tempat Bu? Intiqal yang sunnah ngangkat tangan.
4. Saat takbiratul ihram mau ruku, bangkit dari ruku, terus ketika bangkit dari duduk tasyahud awal ke rakaat yang ketiga. Ya. Itu yang ngangkat tangannya, berarti kan ngangkat tangan. Oke. Tapi kalau takbir intikal juga 4. Ketika kita berdiri, lawannya berdiri, duduk. Ketika kita naik, lawannya naik, turun. Oke ya. Terus terus ini jari-jarinya tidak dirapatkan, dipegangkan apa? Lutut itu. Yang dipegang lutut, karena sebagian orang karena tangannya terlalu panjang itu betisnya, ya kan? Ya. Berarti kalau kita praktekkan gimana? Ini kan posisi apa tadi? Nah, ini posisi sedekap. Jadi Allahu Akbar sebagaimana apa? Sebagaimana takbiratul ihram. Terus kedua telapak tangan memegang lutut. Tidak gini, tapi biasa gini. Terus kalau gini salah atau gini salah. Gini juga apa? Salah. Terus antara apa ini? Tengkuk dan tulang punggung sejajar. Dan sujudnya Nabi selalu lurus gitu. Dan digambarkan kalau air itu dikasih air, kalau gelas diisi air itu ditaruh di atasnya, gelasnya tidak tumpah. Berarti kalau jenengan sujud kemudian air ditaruh di atas punggungnya itu tumpah, itu kemungkinan 2. Kalau enggak dangak ya dilu, terlalu ke bawah atau terlalu ke atas. Itu ya patokannya. Gimana? Rukuk ini. Bukan sujud ya. Ya, baca apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Terus atau apa Bu? Favorit jenengan. Sahih Bu, sahih itu favorit. Terus jadi politik identitas gitu. Terus apa lagi? Enggak, doa yang lain. Subuhun kudus Rabbul malaikati wa ruh. Ya, sekarang kita iktidal. Iktidal itu artinya apa? Tegak lurus. Ngangkat tangan atau enggak? Ngangkat tangan. Sami Allah, meskipun yang dibaca tasmi atau sam'ala. Sami Allahu liman hamidah. Ngangkat tangan sebagaimana saat kita apa? Takbiratul ihram. Ketika sudah lurus baru baca Rabbana. Di sini kok lakal hamdu. Yang betul yang mana? Nah, sudah kita bahas ya, Rabbana lakal hamdu tanpa wawu boleh. Rabbana walakal hamdu dengan wawu boleh. Allahumma Rabbana walakal hamdu boleh. Allahumma Rabbana lakal hamdu juga boleh. Jenengan lanjutkan juga boleh. Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du boleh. Atau Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi juga boleh. Yang terbaik yang apa doanya? Yang terbaik diamalkan semuanya kalau bisa. Kalau enggak bisa ya satu saja. Iktidal ya. Kalau kita jadi makmum, apakah makmum membaca sami Allahu liman hamidah?
pandangan tarjih dan madzhab Hambali tidak. Rabbana walakal hamd. Contohnya apa? Kalau jenengan sholat di Masjidil Haram itu ada mubalag. Mubalag itu apa? Orang yang asisten imamnya. Tapi mubalag itu statusnya imam atau makmum? Atau setengah imam ya setengah makmum. makmum. Ketika imam bilang Sami Allahu liman hamidah, mubalagnya apa? Rabbana walakal hamd. Suaranya panjang gitu loh. Kan enggak bilang Sami Allahu liman hamidah kayak imamnya. Kenapa? Karena mubalag itu posisinya sebagai makmum, bukan sebagai imam loh. Kenapa demikian? Karena di dalam hadisnya Nabi bersabda, kalau imam membaca Sami Allahu liman hamidah, idza qala al-imamu Sami Allahu liman hamidah, faqulu Rabbana walakal hamd. Seolah-olah makmum itu kan langsung membaca Rabbana walakal hamd. Itu dalam pendapat madzhab Hambali. Madzhab Hambali itu madzhab yang umum dipraktekkan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, karena madzhab resmi negara apa? Saudi. Itu ya. Sama dengan tarjih. Meskipun kalau dalam madzhab Syafi'i makmum juga baca Sami Allahu liman hamidah sebagaimana apa? Imam. Tapi kalau kita ditarjih sama dengan madzhab apa? Hambali. Yang tadi dalilnya apa? Idza qala al-imamu Sami Allahu liman hamidah faqulu Rabbana walakal hamd. Nah, terus sekarang kapan membaca Rabbana walakal hamd? Ini kan posisi kita rukuk ya. Sami Allahu liman hamidah, kalau ini sudah lurus baru Rabbana walakal hamd. Jangan sampai baru gini sudah Rabbana walakal hamd. Berarti nggak nunggu berdiri lurus atau i'tidal tegak lurus, dan tadi apa? Harus ada apa? Tumakninah. Dan doanya ini terus sekarang sujud. Ketika sujud baca apa? Ya, ketika sujud tadi i'tidal mau sujud Allahu Akbar, ngangkat tangan atau enggak? Tidak, posisi kita turun. Saat apa? Mulai bergerak tanpa mengangkat tangan, meletakkan kedua lutut terlebih dahulu daripada kedua tangan. Anggota sujud berapa Bu kemarin? Berapa Bu? Lupa atau sudah? Berapa? 6, 7. Berapa Bu? 8. Coba dihitung berapa? Dahi 1, hidung 1, 2, 8. Tapi Nabi bilang umirtu an asjuda ala sab'ati a'dzumin. Saya diperintahkan sujud atas 7 anggota. Enggak 8. Jangan kalau kelebihan 1. Lebihnya di mana, Bu? Ya, karena Nabi bilang alal jabhah. Jabhah itu kening. Nabi bilang alal jabhah, tapi yang ditunjuk hidung. Oleh sebab itu apa nih? Dahi dengan hidung dia dihitung satu paket itu. Oleh sebab itu sebenarnya 8 tapi menghitungnya 7 karena hidung dengan dahi satu paket. Kenapa? Ya kalau pertanyaan jumlahnya ya 7. Jangan tulis dahi plus
hidung. Nggak ujian lisan ya 7, yaitu dahi plus apa? Hidung, berarti satu paket. Nah, ketika kita sujud, anggotanya kan 7. Bagaimana tata caranya tadi? Meletakkan kedua lutut, betul lututnya dulu, Bu. Mesti yang tua nggak sepakat ini. Utawa yang sudah kena asam urat, asam urat. Jadi lututnya lebih dulu, lalu kedua tangan, lalu dahi dan hidung. Setelah itu apa? Telapak kaki. Oleh sebab telapak kaki ditegakkan dengan menekuk jari-jari kaki dan dihadapkan ke arah kiblat. Posisi kedua telapak kaki atau tumit boleh dirapatkan, boleh apa? Direnggangkan. Terus merenggangkan kedua tangan dari lambung, mengangkat kedua siku, telapak tangan diletakkan sejajar dengan bahu, merapatkan jari-jari tangan dan tidak digenggam. Hidung dan kening bersentuhan dengan tempat sujud, membaca apa? Doa. Kalau kita praktekkan bagaimana? Posisinya kan kita itidal. Allahu Akbar. Ngangkat tangan atau enggak? Enggak, mau sujud kok. Iya kan itidal, mau sujud tuh. Terus apa? Allahu Akbar. Lutut dulu. Sebentar loh, Bu. Jenengan nggak sepakat tuh. Lutut dulu. Lutut baru apa? Tangan, dahi, hidung. Sik toh, nanti ada videonya, Bu. Semuanya nanti praktek gitu. Ya. Tapi masih cukup atau enggak ini waktunya? Cukup ya, cukup. Kenapa? Ya. Jadi prakteknya sampai sujud saja. Ya. Jadi tadi apa? Terus sujud. Posisi kaki apa? Gini, Bu ya. Yang tua-tua harus bisa. Ini. Nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh. Masih ya. Terus siku direnggangkan dari lambung. Meskipun perempuan ya, sama dengan apa? Laki-laki. Nah, itu ada hadisnya tapi mursal. Mursal itu hadis yang sahabatnya itu dibuang, itu masuk hadis dhaif, yaitu apa? Palsu. Kok lemah. Hadis dhaif, lemah. Oleh sebab itu dalam pandangan tarjih sama dengan laki-laki, karena Nabi bersabda apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Oke, saya cepat saja nanti kita tadi posisi kaki tumit ya, boleh dirapatkan, boleh direnggangkan. Tapi kalau saya lebih memilih rapat. Tidak menyentuh, Bu. Maksudnya siku nggak menyentuh lambung. Terus tangannya tadi sejajar dengan pundak gini boleh, atau ke atas juga boleh. Tapi secara umum sejajar dengan apa? Pundak atau bahu. Kalau jamaah enggak, kalau jamaah ada kaidahnya, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Meninggalkan mafsadah
diutamakan daripada menarik maslahat. Maslahatnya apa? Jenengan sujud sesuai sunnah. Mafsadahnya apa? Mengganggu tetangganya. Mana yang lebih didahulukan? Mementingkan sunnah atau menyakiti orang? Menyakiti orang. Oleh sebab itu kalau sholat jamaah tidak usah dilenggakan, dirapatkan. Kenapa? Nanti kalau gini kasihan tangganya. Ya kan orang karena oh ini sunnah, akhirnya kan yang sholat di bawah di sampingnya terganggu. Boleh atau enggak? Tidak mungkin jenengan melakukan sunnahnya Nabi terus menyakiti orang lain, enggak boleh. Bukan kondisional Bu, sholat jamaah. Kalau sholat sendirian ya kembali pada apa? Umumnya. Oke, kita sekarang praktek Bu ya. Semuanya berdiri nggak apa ya? Berdiri itu. Ya. Nggak usah rapat ya. Saya coba nyenengan apa? Nggak usah rapat. Sudah, ini anggaplah jenengan mau sholat. Mana yang di hadapan mata kemana? Ke kiblat. Terus? Kakinya ada yang kurang lebar, kebiasaan semuanya tuh ya. Ada yang gini, itu kembali kepada kebiasaan. Cara ngukurnya Bu, pokoknya gini. Kalau ini sudah lurus, itu yang masih ada rawa. Satu sibron itu sakilan. Sakilan jangan gini. Ini lurus itu. Tapi itu biasanya tergantung kebiasaan Bu. Oke ya. Menghadap ke tempat sujud. Oke. Terus takbir coba. Allahu Akbar. Ini menghadap ke kiblat. Jangan gini. Lurus ke depan Bu, lurus ke depan. Kenapa kok gini? Lurus gini lurus. Ada yang gini kenapa ini? Lurus gini. Allahu Akbar, menghadap ke tempat sujud. Terus sedekap. Sedekapnya boleh apa? Boleh dipegang, boleh diletakkan. Tapi di atas pusar, mendekati dada. Jangan sampai gini atau gini. Aku ora krungu. Oke ya. Agak ke atas dikit. Nah, gitu. Oke ya. Terus anggaplah sudah selesai ya. Maksudnya sudah selesai, sudah baca Al-Fatihah. Amin. Baca apa? Surat. Terus sekarang Allahu Akbar rukuk. Coba Allahu Akbar enggak di pause dulu. Pause itu apa? Diberhenti dulu. Ya. Allahu Akbar terus yuk. Ya. Yang penting lurus. Yang penting apa? Lurus. Coba lurus. Ya udah. Sampingnya yang memeriksa itu. Coba. Ya.
Baca apa? Subhana rabbiyal azim atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Sami Allahu liman hamidah. Ya, kalau sudah gini lurus baru Rabbana walakal hamd. Coba ulangi lagi. Hah? Enggak, kalau sudah lurus ini Sami Allahu liman hamidah. Gimana? Agak tegak, enggak tahu Bu. Enggak mungkin. Enggak lurus itu pasti proporsional. Tubuh kita itu proporsional ya. Hah? Meskipun ada orang yang kayak gini itu kalau lurus itu proporsional, jadi pas ya. Masuk. Ya rukuk ya. Coba rukuk ya, rukuk dulu semuanya. Sami Allahu liman hamidah. Kalau sudah gini baru Rabbana walakal hamd. Sudah turun, sudah apa? Sudah tegak lurus. Berarti sami Allah kadang kan dipanjangkan, tergantung menaan ya, tergantung imamnya. Kan sami Allahu liman hamidah gini. Kalau sudah gini baru Rabbana walakal hamd. Berarti nunggu jenengan tegak lurus baru Rabbana walakal hamd. Terus ini yang paling penting sekarang. Bagaimana tata cara sujud? Belum Bu, berbarengan ya biar saya tahu. Coba berbarengan ya. Allahu Akbar nanti belum. Kalau saya sudah bilang Allahu Akbar jenengan apa? Sujud. Nanti di push pokoknya sujud dulu. Coba. Ya. Coba Allahu Akbar. Kakinya gimana? Ya terserah. Oke. Ya Allahu Akbar. Kan berarti apa tadi Bu? Lututnya dulu. Semuanya sudah masih kuat Bu ya lututnya. Berarti masih sehat semuanya. Alhamdulillah. Oh, soalnya kalau nggak lihat ya Bu. Kalau masih bisa lutut dulu, kecuali kalau sudah punya gangguan kesehatan ya nggak apa-apa. Ya, betul Bu. Saya paham. Ustadz Hazim, Pak Yai Hazim itu ikut pandangannya Syekh Nasruddin Albani dalam sifat sholat Nabi. Bukunya itu tuh Pak. Iya kan? Memang Syekh Nasruddin Albani menguatkan kalau sujud itu tangannya dulu. Saya tahu ada khilaf, tapi kan kita sesuai tarjih. Tapi nggak usah disalahkan, nggak apa-apa. Tapi dalam kajian kita yang kita anggap kuat itu apa? Lututnya dulu. Karena apa? Kita sholat nggak boleh menyerupai waktu sujud menderumnya onta. Kalau onta itu menderum itu jerum Bu. Itu kakinya dulu atau tangannya dulu? Tangannya dulu. Emang onta punya tangan? Ya kaki depan atau tangannya dulu. Oleh sebab itu supaya kita beda dengan menderumnya onta, pakai lutut dulu. Makanya tadi kan turun lutut, baru tangan, baru dahi, baru hidung. Oke, itu kan anggotanya berapa? 7. Kakinya masih dipancatkan semuanya tadi, saya nggak bisa ngecek. Mancap Bu, mancap. Dipancatkan ke lantai. Terus sekarang duduk di antara dua sujud. Duduk di antara apa? Sudah. Posisi tangannya
Kaki belakang lurus atau enggak? Kayaknya enggak. Nah, itu juga yang pertama. Kalau masih muda kok enggak bisa lurus, itu kebiasaannya yang salah. Kalau tua ya sudah punya kesehatan. Kalau yang masih muda usahakan posisi kaki apa? Lurus ke atas, jangan gini. Kebanyakan orang gini kan? Oh gini. Ya. Maksudnya kayak sinden, tapi itu ada yang mengatakan, tapi dalilnya bermasalah itu, yang kayak sinden itu. Sinden gini tuh. Ini. Enggak, Bu Ustadz tahu segalanya. Terus sujud kedua kali sama dengan sujud yang pertama. Oke, mungkin itu saja atau dilanjut? Sudah ya? Nanti kita sambung ke tata cara tasyahud awal, tasyahud akhir, kemudian kita tambah materi yang lain nanti dua minggu ke depan insyaallah. Tapi sebelumnya ada pertanyaan? Nggih, monggo. Ya. Kalau di manakah kita boleh menerapkan taklid tersebut? Misalkan satu sholat itu Taklid. Maksudnya dicampur gitu. Misalkan dia takbir pakai Allahu Akbar, kemudian rukuk subhana rabbiyal azim, terus kemudian iftirosh juga itu boleh atau waktu misalkan sudah ganti sholatnya, misalkan kita sholat tahajud pakai satu hadap ini, maksudnya kayak tarjih itu ya, terus kayak ini mulai kata-kata terus kemudian aku witir pakai yang lain. Untuk doa ya, maksudnya jenengan bukan talfik loh. Talfik tahu Bu? Talfik itu menyampurkan satu mazhab dengan mazhab yang lain, sehingga melahirkan pendapat tidak dikatakan mazhab pertama atau mazhab kedua. Misalnya jenengan wudhunya versi Syafi'i, tapi pembatal wudhunya itu versi Hanafi. Kalau Hanafi kan disentuh perempuan tidak batal, tapi wudhunya pakai mazhab Syafi'i til gitu. Kalau mazhab Hanafi nggak boleh, harus 1/4, karena satu wamsahu birusikum, kita kan mengusap itu kan minimal 1 telapak tangan. Ini berapa Bu? 1/4 dari bagian kepala. Kalau mazhab Syafi'i famsahu birusikum, baknya itu litabid, sebagian itu yang penting ada bagian yang kena usap meskipun sedikit. Tapi yang jelas Bu ya, di Muhammadiyah tidak ada istilah talfik. Kenapa? Talfik itu bagi orang yang bermadhab. Kita tidak bermadhab kok, sehingga tidak berlaku talfik. Sehingga talfik itu diperbolehkan ketika berdasarkan dalil, bukan taklid. Maksudnya dalil itu kita kaji, dalilnya dari Quran dan Sunnah. Terus yang kedua, penerapannya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Jenengan mau pindah-pindah. Nanti sujud pertama subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Sujud yang kedua subhana rabbiyal a'la. Apa gak bingung dah, Bu? Ya kalau jenengan mau kayak gitu ya boleh gitu. Salatnya enggak batal, tapi masalahnya enggak bingung dhewe, Bu, bingung dhewe. Sehingga
Kalau mau menerapkan itu satu-satu saja. Oh, satu sholat ini nanti subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Berikutnya sholat berikutnya maksudnya subhana rabbiyal azim atau a'la kalau rukuk atau sujud itu. Kalau jenengan campur-campur, apakah sholatnya batal? Juga tidak. Kan termasuk doa yang diajarkan oleh Nabi, tapi jenengan yang malah pusing sendiri kan? Karena varian doa yang berbeda jenengan lakukan dalam satu sholat. Maksudnya sekali pakai ini, sekali pakai ini, Bu. Ya, itu ya. Kita cukupkan karena waktunya sudah selesai, Bu. Ya. Kita cukupkan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.